Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun tahun 2022-2023. Pengantar aplikasi komputer bisnis, dosen pengampu Suban SE MKOM. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yaitu A. Juwita Maharani Ainun Ningrat dengan NPM 027222111200. Kemudian Kurniawati Himansur dengan NPM 022722111211. Kemudian ada Fahmi Amran dengan NPM 022722111198. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Net Present Value 3 soal case study dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja ke soal case study yang pertama. Pada soal case study yang pertama terdapat 7 periode atau 7 tahun dengan investasi awal sebesar minus 1 miliar dengan arus kas bersih atau cash flow-nya 200 juta pada tahun pertama, 300 juta pada tahun kedua, 350 juta pada tahun ketiga, 400 juta pada tahun keempat, 450 juta pada tahun kelima, 500 juta pada tahun keenam, dan 550 juta pada tahun ketujuh. Dengan diskon rate-nya 12%. Baik, di sini kami akan mencari NPV-nya. Untuk mencari NPV-nya, kita menggunakan metode Net Present Value. Sama dengan NPV buka kurung diskon rate 12%, titik koma arus kas bersih atau cash flow dari tahun pertama sampai tahun ke-7, tutup kurung ditambah investasi awal sebesar minus 1 miliar, enter. Nah, di sini hasilnya 678.509.624 rupiah. Di sini hasilnya adalah positif. Kenapa hasilnya positif? Karena NPV-nya lebih besar daripada 0. Maka KV ini layak dilakukan. Kenapa KV ini layak dilakukan? Karena aktivis menguntungkan. Kita lanjut. Ini adalah soal case study yang kedua, belajar bisnis transportasi speedboat lewat pemahaman analisa kelayakan NPV. Jadi di sini ada seorang pebisnis yang ingin melakukan bisnis transportasi laut yaitu speedboat. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu NPV-nya. Di sini jangka waktunya yaitu 5 tahun dan di sini terdapat pengeluaran awal sekitar 3 miliar dan perkiraan arus kas selama 5 tahun adalah untuk tahun pertama yaitu 600 juta, di tahun kedua 650 juta, tahun ketiga 700 juta, tahun keempat 750 juta, dan tahun kelima atau tahun terakhir yaitu 800 juta. Dengan tingkat bunganya yaitu 14%. Kemudian kita langsung lanjutkan ke Microsoft Excel. Sekarang kita masuk ke case study yang kedua. Pada case study yang kedua ini membahas tentang usaha speedboat. Apakah usaha speedboat ini menguntungkan atau tidak? Baik, pada soal case study yang kedua terdapat 5 periode atau 5 tahun dengan investasi awal minus 3 miliar dengan arus kas bersih atau cash flow-nya 600 juta pada tahun pertama, 650 juta pada tahun kedua, 700 juta pada tahun ketiga, 750 juta pada tahun keempat, dan 800 juta pada tahun kelima. Dengan diskon rate-nya 14%. Baik, di sini kita akan mencari NPV.
Untuk mencari NPV-nya kita menggunakan metode net present value sama dengan NPV buka kurung discount rate sebesar 14%, titik koma, arus kas bersih atau cash flow dari tahun pertama atau periode pertama sampai periode kelima, tutup kurung, ditambah investasi awal sebesar minus 3 miliar. Enter. Di sini hasilnya sebesar 641.495.116 rupiah. Di sini hasilnya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena NPV-nya lebih kecil daripada 0. Maka usaha speedboat ini tidak layak dilakukan. Sekarang kita masuk ke case study yang ketiga, yaitu menilai kelayakan investasi perusahaan tambang lewat NPV. Nah, jadi sebelumnya perusahaan tambang ini masih dalam tahap eksplorasi. Jadi kita lihat arus kas atau cash flow-nya terlebih dahulu. Pada soal case study yang ketiga ini terdapat 10 periode atau 10 tahun dengan investasi awal sebesar minus 100 juta dengan arus kasnya terbagi menjadi dua, yaitu plan A dan plan B. Pada arus kas plan A sebesar 30 juta pada tahun pertama, 31 juta pada tahun kedua, 30 juta pada tahun ketiga, sampai dengan 5 juta pada tahun ke-10. Dan pada arus kas plan B 15 juta pada tahun pertama, 21 juta pada tahun kedua, 15 juta pada tahun ketiga, sampai dengan 25 juta pada tahun ke-10 dengan diskon rate-nya sebesar 14%. Jadi di sini kita akan mencari totalnya terlebih dahulu. Untuk mencari totalnya kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum buka kurung arus kas pada plan A dari tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung, enter. Sekarang kita mencari arus kas pada plan B. Kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum buka kurung arus kas pada tahun pertama sampai pada tahun ke-10. Kemudian kita tutup kurung, enter. Sekarang kita melihat hasilnya, yaitu 158.500.000 rupiah. Sekarang kita akan mencari NPV-nya. Untuk mencari NPV-nya kita menggunakan rumus net present value, yaitu sama dengan NPV buka kurung diskon rate-nya sebesar 14%, titik koma, arus kas atau cash flow pada plan A dari tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung, ditambah investasi awal sebesar minus 100 juta. Lalu kita enter. Sekarang kita mencari NPV pada arus kas plan B. Kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan NPV buka kurung diskon rate sebesar 14%, titik koma, arus kas pada plan B sebesar 15 juta pada tahun pertama sampai dengan 25 juta pada tahun ke-10. Kita tutup kurung, kemudian ditambah dengan investasi awal sebesar minus 100 juta. Kemudian kita enter. Di sini kita lihat pada arus kas plan A hasilnya sebesar 2.533.932 rupiah, dan pada plan B sebesar minus 15.761.627 rupiah. Nah, di sini untuk plan A hasilnya positif dan plan B hasilnya negatif. Kenapa hasilnya positif pada plan A? Karena NPV-nya lebih besar daripada 0. Dan kenapa negatif pada plan B? Karena NPV-nya lebih kecil daripada 0. Maka perusahaan tambang pada plan A
layak dilakukan. Dan perusahaan tambang pada plan B tidak layak dilakukan. Kenapa perusahaan tambang layak dilakukan pada plan A? Karena NPV-nya lebih besar dari 0, karena aktivis menguntungkan. Dan pada plan B kenapa tidak layak dilakukan? Karena NPV-nya tidak dapat menguntungkan.